Assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Sebelumnya saya minta maaf ya apabila saya menshuffle kartu rada-rada kaku gitu. Karena teman-teman saya masih belum sembuh seperti yang saya ceritakan kemarin bahwa saya habis jatuh dari motor. Dan ini beda banget kan ya kan. Dan ini biru ya, biru keunguan gitu lah ya. Nah, sedangkan di sini enggak kan, karena sama kiri beda kan. Nah, ini karena ini masih sakit dan ini masih bengkak nih loh ya, masih masih keunguan ya, enggak sama kan. Nah, enggak sama kan? Ya, nggak sama. Nah, nggak sama. Nah, ya karena ini sakit ya. Dan ini masih bengkak jadi kalau aku shuffle tuh kaku, teman-teman. Jadi kalau aku menshuffle itu pelan banget. Aduh, kok lama banget sih, Kak. Mohon pemaklumannya ya. Mohon pemaklumannya karena aku lagi sakit belum sembuh. Dan terima kasih atas pemaklumannya. Oke. Kembali lagi, di konten kali ini saya mau tahu ya, seseorang yang pernah menyakiti kamu, karma apa sih yang akan dia dapat setelah menyakiti kamu ya. Tentunya dia menyakiti dalam segala aspek ya, bisa asmara, bisa karir, bisa bisnis atau usaha, bisa keuangan, kehidupan sosial dan pertemanan seperti itu. Apapun di sini dia dia pernah menyakiti kamu. Termasuk misalnya dia pernah komentar nih di video kamu, misalnya dia menghina kamu, merendahkan kamu, atau dia menghina foto kamu di media sosial. Nah, itu udah karma gitu loh ya. Komentar di media sosial menyakitkan orang lain tuh udah karma, teman-teman ya. Makanya kalau kita mengalami jatuh gitu ya kan, kenapa sih rezeki kita itu kok, kenapa sih kok rezeki saya kok banyak sekali halangan ya, macet aja, kenapa sih? Coba kamu ingat-ingat, mungkin pernah komentar di foto orang atau di video orang, di YouTube orang. Nah, komentarnya tuh menyakiti. Nah, itu aja berbentuk komentar aja, hanya berbentuk tulisan komentar apa teks gitu aja tuh udah karma, teman-teman. Apalagi sampai berbentuk tindakan, misalnya kayak menipu orang lain, membunuh orang lain, ngomong langsung ya pakai kata-kata yang pedes gitu. Nah, itu karma. Nah, seseorang yang demikian ya, oke. Oke. Seseorang yang pernah menyakiti kamu ya, baik dalam ucapan atau lisan maupun tindakan maupun sekedar bentuk teks kayak di media sosial gitu, teman-teman. Apapun di sini, pokoknya orang itu pernah menyakiti kamu, yang membuat hati kamu terluka, yang membuat hati kamu sakit, teman-teman, atau membuat kamu mengalami kerugian ya, misalnya kamu kerugian uang, kena tipu misalnya gitu ya. Ya. Nah, karma apa yang akan dia dapat? Karma apa yang akan didapat? Karma apa yang akan didapat seseorang tersebut? Yang kamu targetkan di pertanyaan kamu, yang kamu tanyakan di pikiran kamu. Nah, orang tersebut akan mendapatkan karma apa ya? Orang tersebut yang menyakiti kamu akan mendapatkan karma apa ya? Karma apa yang akan dia dapat, teman-teman, setelah menyakiti kamu? Karma apa yang akan dia dapat, teman-teman, setelah menyakiti kamu? Silahkan dipilih ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, karma untuk seseorang, karma untuk seseorang yang pernah menyakiti kamu. Karma untuk seseorang yang pernah menyakiti kamu, teman-teman. Oke. Aku akan ambil 3 tebaran kartu. Maksudnya ambil 6 ya, ambil 6 kartu, aku jadikan 3 tebaran kartu. Nah, gitu loh. Ya, silahkan dipilih sesuai intuisi kalian dari 3 pilihan ini ya. Bagaimanapun ini hanya pembacaan umum ya. Kenapa? Karena yang nonton video aku di sini kan nggak sama, banyak orang. Otomatis ini kan pembacaan umum ya. Jadi selama kamu nonton versi YouTube ya, kalaupun energi kamu ketarik tuh pasti kecil sekali yang ketarik, atau bahkan bisa jadi tidak ketarik sama sekali ya. Jadi bisa aja nggak cocok sama sekali, bisa ya. Jadi bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja ya. Untuk konsultasi pribadi, silahkan teman-teman chatting di WhatsApp saya 0822 3439 0339. Saya ulangi lagi. Untuk konsultasi pribadi, silahkan teman-teman chatting di WhatsApp saya 0822 3439 0339. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Kalau misalnya kamu sakit hati sama 3 orang nih, karena merasa 3 orang nyakiti kamu, jadi ini misalnya buat si A, ini buat si B, buat si C, boleh. Jadi kamu tonton semuanya kalau kayak gitu ya, atau pilih salah satu boleh ya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih kok dia tiba-tiba keselak. Langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 di sini ya. Karma apa yang akan dia dapatkan ya buat kamu, yang buat seseorang yang sudah menyakiti kamu di sini?
Ada kartu The High Priestess, Four of Cups, Six of Wands, Judgment, Temperance, Three of Cups. Oke. Ini karmanya hampir semuanya di sini saya melihatnya. Ya. Jadi gini ya, dalam hal asmara, aku jelasin ya satu persatu. Dalam hal asmara, saya melihatnya dia kan punya pasangan, ya kan? Orang yang dia cintai. Tapi dia merasa pasangannya itu tidak memperjuangkan dia. Dia merasa pasangannya udah bosan sama dia. Sehingga dia berpikir apakah ada orang ketiga ya? Atau memang dia udah bosan sama saya? Atau karena faktor orang tiga? Atau faktor karena orang ketiga? Nah gitu loh. Jadi dia bertanya-tanya. Jadi dia merasa capek di hubungan ini ya. Tapi dia kan sangat cinta nih sama pasangannya. Nah ini bertahan dia. Jadi dia bertahan dalam kesakitan. Tapi kan yang namanya manusia kan sabar kan ada batasnya ya teman-teman. Pada akhirnya di sini dia pada titik di mana dia pengen menyerah aja kayak gitu. Akhirnya putus di sini kan. Putus dengan sendirinya. Jadi dia akhirnya menyerah. Buat apa sih gitu ya? Saya terus bertahan dalam kesakitan, tapi ternyata kamu nggak ada perubahan. Kamu mensia-siakan saya, seolah kamu membuang saya gitu ya. Dan ternyata nggak lama kemudian malah dia nikah. Pasangannya nikah dengan perempuan lain, dengan laki-laki lain seperti itu. Ini pernikahan. Jadi ditinggal nikah pada akhirnya. Padahal dia sudah mengorbankan uang, teman-teman ya. Saya melihatnya pasangannya itu seringkali ada bantuan keuangan sama dia kayak gitu loh. Jadi minta uang dikasih padahal karena uang aja ya. Padahal pasangannya itu karena uang aja dia ada ya buat seseorang yang menyakiti kamu. Tapi ketika sudah uang didapat, udah berubah lagi komunikasi, udah berkurang sampai nggak ada komunikasi. Nah gitu loh, itu yang terjadi. Jadi merasa di sini dimanfaatin teman-teman. Kamu cuma manfaatin uang saya aja ya. Nah gitu. Makanya tadi aku bilang ini hampir semuanya ya. Uang dia mengalami kerugian ya, kerugian uang karena uangnya kena tipu oleh pasangannya. Kemudian ternyata pasangannya menghadirkan orang ketiga ya, bahkan menikah sama orang ketiga. Ini kan pesta. Ya ini kan kartu pesta, maksudnya pernikahan di sini. Nikahnya sama orang ketiga, malah bukan nikah sama seseorang yang menyakiti kamu, malah seseorang yang menyakiti kamu selama ini bertahan dalam kesakitan. Jadi adanya ketidakseimbangan. Orang yang menyakiti kamu di sini yang paling berjuang di hubungan ini ya, yang paling berusaha di hubungan ini, tapi pasangannya mensia-siakan dia. Datang hanya untuk uang gitu loh. Datang hanya untuk uang, tiba-tiba ternyata menikah sama cewek lain, menikah sama cowok lain gitu ya. Terus saya juga melihatnya di sini dalam hal pekerjaan. Di sini ada seseorang, ini kan orang ketiga kan ya. Jadi ada seseorang di sini ya yang berusaha untuk menendang seseorang yang menyakiti kamu ya. Ini kan general reading ya kan, jadi nggak semua ceritanya sama ya, nggak semua cerita sama kan. Nggak mungkin yang nonton video aku di sini orang yang menyakiti kamu misalnya ya semuanya dia seorang guru ya, semuanya seorang dosen, semuanya seorang politikus, kan nggak sama ya kan. Semuanya seorang TNI ya, atau kan nggak sama ya kan. Nah itu ya kelemahan general reading. Cuman intinya di sini ada orang ketiga gitu ya yang berusaha untuk menendang posisi orang yang menyakiti kamu tersebut. Contoh misalnya di tahun ini ya ada kenaikan pangkat ya, tapi tidak semua karyawan naik pangkat ya. Jadi dipilih siapa yang terbaik yang naik pangkat gitu loh. Nah, seseorang yang menyakiti kamu tersebut, dia selama ini udah bagus kinerjanya ya. Ini ada kartu Nine of Wands di sini. Artinya orang ini rajin teman-teman ya. Orang ini rajin, udah bagus kinerjanya, tapi ternyata dia terdepak di sini. Dia terdepak di sini. Malah justru yang naik pangkat itu rekan kerja yang lain. Nah, gitu loh. Ya, nah rekan kerja yang lain tersebut itu orang jahat. Nah jadi dia pernah jahat sama kamu, akhirnya dia diketemukan juga sama orang jahat sama dia gitu loh. Akhirnya dia didepak nih ya. Ini contoh aja ya, yang harusnya dia naik pangkat nggak naik pangkat ya, masih tunda gitu teman-teman. Padahal dia udah ini ya, aku nih paling rajin loh ya gitu loh ya.
Kalau ada apa-apa tuh mesti aku deh yang paling cepat gitu ya, yang paling apa, cekatan gitu ya, yang paling cepat geraknya. Jadi aku nggak lambat nih, kerja aku nggak lambat, aku langsung ya, dan aku cepat kerjanya gitu ya. Tapi kenapa aku kok nggak naik pangkat? Sedangkan yang masih santai, yang apa ya, yang kerjanya lambat, kurang pinter misalnya, tapi mereka cepet naik pangkatnya. Kenapa aku nggak naik naik pangkat? Nah gitu loh. Ini contoh aja. Nah ini berdampak pada pekerjaan juga teman-teman di sini. Jadi dalam hal keuangan, karir ya atau bisnis dia kayak gitu, dan cinta dapat semua di sini karmanya ya. Cuman kalau dalam hal keuangan ini pasangannya ya, pasangan dia, pacar dia yang membuat kerugian, apa, orang yang menyakiti kamu ini mengalami kerugian. Rugi itu karena kena tipu ya sama pacarnya kayak gitu, padahal pacarnya menghadirkan orang ketiga dan menikah sama orang ketiga ya teman-teman. Nah dalam hal pekerjaan ada orang ketiga juga ya yang mendepak dia kayak gitu loh. Oke. Atau misalnya kalau dia belum bekerja, kak dia belum bekerja kok kak, kenapa kakak readingannya bekerja? Misalnya kayak gini ya, dia ngelamar kerja teman-teman ya, padahal IPK udah bagus ya, IPK udah kumlot ya, tinggi ya, 3,9 misalnya ya, misalnya kayak gitu ya. Tapi kenapa kok aku, padahal aku nih udah dari universitas yang oke loh ya, misalnya ya, dari UI misalnya, aku bagus loh jurusan aku, IPK aku bagus, tapi kenapa aku kalah kalah sama yang begitu gitu loh. Nah gitulah, ini ada orang ketiga di sini. Bisa orang ketiga ini lebih punya uang dari orang yang menyakiti kamu, bisa sehingga didepak gitu teman-teman. Kan banyak kayak gitu, banyak orang pinter itu kalah sama orang berduit, nah gitu loh. Nah ini sama kayak gini ya, ya sama. Nah ini didepak di sini ya, tersingkir gitu teman-teman. Nah di sini dia mengalami hambatan ya dalam hal karir atau usahanya, bisnisnya kayak gitu. Itu sih karma yang dia dapat buat kamu yang pilih nomor satu ya, seseorang yang menyakiti kamu ya. Oke, di sini kamu di-link dengan, sebentar ya, ini yang tidak ya, yang tidak di sini seperti Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, yang enggak di sini. Oke lah, kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius ya, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Energi yang paling kuat dari Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Cancer. Oke. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 2 di sini, karma apa yang didapat oleh seseorang yang menyakiti kamu ya? Karma setelah menyakiti kamu ya. Ada The Emperor, ada King of Cups, ada Two of Wands, ada Strength, ada Page of Swords, ada Queen of Swords. Terpecah di sini teman-teman ya, terpecah. Kalau semisal seseorang yang sudah menyakiti kamu di sini udah berumah tangga ya, ini pasangannya ya, suaminya atau istrinya kayak gitu, ini menghadirkan orang ketiga ya, kan ada 2 tongkat kan, jadi istrinya atau suaminya ini perempuan lain atau cowok lain kayak gitu ya. Kalau semisal sekali lagi, kalau semisal dia udah berumah tangga, karena ini terpecah, karena ini orang yang kamu tanyakan juga ada yang sudah berumah tangga kan di sini, tapi nggak semuanya, tapi memang sebagian besar ya, karena ini general reading ya, jadi nggak semuanya. Cuman kalau tebaran aku di sini, si dianya udah berumah tangga ya, si dia aku di sini ya, tapi ini general reading kok, jadi terpecah di sini ya. Ada yang nggak juga kayak gitu, ada yang belum berumah tangga maksudnya ya, tapi kecil energinya. Ya, intinya di sini yang udah berumah tangga nih, aku jelasin satu persatu ya. Ini suaminya atau istrinya ini menghadirkan orang ketiga, teman-teman. Ya. Oke. Tapi justru ya si orang ketiga itu lebih galak dibanding si dia. Jadi dipertemukan dengan orang yang udah salah ya, udah merebut suami orang atau merebut istri orang, masih galak, teman-teman. Galak, pedes gitulah di sini ya.
Jadi malah sok berkuasa kayak gitu ya, dalam hal apapun sok berkuasa, termasuk berkuasa dalam tabungan di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini seorang perempuan ya, ini seorang perempuan yang menyakiti kamu ya. Nah, suaminya tuh di sini menghadirkan orang ketiga, ya kan? Ada perempuan lain gitu kan. Nah, perempuan ini perempuan yang apa ya? Yang ngomongnya tuh begini teman-teman. Dan pedes gitu teman-teman. Dan ini berkuasa seolah kayak kayak posisi istri gitu loh. Termasuk mengenai keuangan ya, keuangan suaminya ya. Ini kayak orang ketiga ini kayak seolah seperti istri sahnya gitu loh. Padahal hanya selingkuhan ya, hanya pelakor gitu. Ini pelakor ini pelakor. Nah, itu sih di sini ya. Dan memang di sini nafkah itu memang terbagi ya, terbagi untuk seseorang yang menyakiti kamu dan terbagi untuk perempuan lain di sini. Dan mereka sempat bertengkar teman-teman ya, sempat bertengkar hebat di sini teman-teman. Awalnya sih hanya pikirannya aja ya, pendugaan aja di sini. Pendugaan ada perubahan dari suaminya seperti itu, tapi dia berusaha sabar ya, dan dia berusaha untuk positive thinking ya. Katanya di sini aku jangan berpikir negatif, tapi ternyata terbukti ada orang ketiga, Queen of Swords di sini ya. Jadi di sini dia mengalami dalam hal keuangan dan rumah tangga yang berantakan teman-teman ya. Rumah tangga berantakan, belum lagi uang nafkah ini nggak dapat sepenuhnya kalau dia menikah teman-teman ya. Oke. Kalau misalnya yang menyakiti kamu di sini udah berumah tangga dan dia seorang laki-laki ya, nah uang nafkah dari suaminya itu teman-teman ya, itu justru nggak tahu kemana gitu loh, justru kayak nggak ada hasil. Jadi uang yang saya kasih itu kamu kemanakan sih? Nah ini nggak jelas. Gimana nggak jelas ya? Orang ada laki-laki lain, jadi uang itu ditransfer gitu loh. Kamu tahu ini nggak teman-teman? Tahu kasus yang itu nggak? Yang di Jayapura nggak? Yang emas itu loh, yang pengusaha emas, inget kan? Tahu kan? Nah, kira-kira kayak gitu gambarannya. Nah, itu kan laki-lakinya kaya ya kan? Jadi uang suaminya itu dia transferin ke cowok lain gitu loh ya. Nah, sama kayak di sini. Jadi kalau semisal di sini orang yang menyakiti kamu seorang laki-laki ya. Nah, sama istrinya itu ya, uang yang dikasih oleh seseorang yang menyakiti kamu untuk si istrinya, ini sama istrinya ditransfer ke cowok lain, nah gitu loh ya, ditransfer. Nah gitu ya. Cuman kalau di sini orang ketiga di sini cewek ya kan, tapi ini kan hanya pembacaan ya. Jadi ini berlaku untuk cewek, berlaku untuk cowok juga orang ketiga di sini gitu loh ya. Paham ya, itu untuk berumah tangga. Kalau misalnya ini belum menikah, karena terbelah ya, terbelah di sini cuman sebagian besar menikah ya. Orang yang kamu tanyakan di sini udah menikah sebagian besar ya. Tapi karena ini general reading, ini juga ada yang belum menikah. Kalau semisal ini belum menikah, nah justru ini orang jadian sama seseorang yang ternyata udah berumah tangga, teman-teman. Ya. Nah, ini orang dibuat penasaran, digantung gitu. Ini mau dibawa kemana hubungannya ya? Jadi setiap kali ditanya kapan kamu bakal ngelamar aku, kapan kamu main ke rumah aku, kapan kamu mau ketemu orang tua aku, kapan kamu punya rencana mau ngelamar aku, kapan ini nikahnya, itu nggak jelas teman-teman, nggak dikasih kepastian, digantung di sini teman-teman. Ya, sedangkan orang yang menyakiti kamu di sini berharap hubungan yang jangka panjang, pernikahan, tapi digantung King of Cup di sini. Jadi galau aja ya, nggak, tanpa kepastian. Gimana tanpa kepastian? Uang dia punya istri ya, istri sah atau suami sah, hubungan yang terikat ini kan dipegang dilepas, artinya menikah di sini, diikat, dipegang. Ini kan kartu pernikahan, kartu rumah tangga dari di Emperor. Nah ternyata ya, setelah ditelusuri teman-teman ya, enggak sih, enggak sampai ditelusuri, justru di sini istri sahnya ya atau suami sahnya ya dari pacarnya itu ternyata melabrak orang yang menyakiti kamu. Nah, di sanalah baru ketahuan, oh kamu ternyata punya istri ya, oh kamu punya suami ya. Suami kamu, istri kamu melabrak saya loh. Nah, ini sampai keluar kata-kata pedes teman-teman. Ya sampai dihina, dicaci gitu loh teman-teman. Pokoknya ini sempat tengkar hebat ya. Sempat bertengkar hebat dan
keluar kata-kata yang sangat menyakitkan. Itulah Queen of Swords ya. Jadi Queen of Swords itu kata-kata yang pedes ya, yang menyayat hati gitu teman-teman. Itu karmanya di sini. Jadi setelah sekian lama ditunggu-tunggu, kenapa kok nggak ngelamar? Kenapa kok nggak berani main ke rumah ya? Kok nggak berani menemui orang tua? Kok nggak pernah berani ngomong sama orang tua? Mau dibawa kemana? Kapan ngelamar gue ya? Ternyata setelah lama-lama nunggu malah dilabrak sama pasangan sahnya di sini. Nah, itu teman-teman. Jadi kata dia, selama ini saya sudah mencintai seseorang yang tidak pernah atau yang tidak pernah menginginkan pernikahan dengan saya karena dia sudah punya atau karena dia sudah pada hubungan yang sah ya, hubungan terikat. Nah, itu sih yang saya tangkap di sini. Kalau kamu berbicara mengenai keuangan buat yang pacar di sini ya, ini enggak ya. Ini tidak sampai pada keuangan, enggak sampai di sini. Hanya cinta aja di sini ya. Hanya cinta. Tapi kalau misalnya berumah tangga ini berdampak pada tabungan ya, saldo tabungan. King of Cup ini yang berhubungan dengan tabungan ya, saldo tabungan. Tapi kalau ini belum menikah, enggak sejauh itu ya. Saya di sini tidak melihat Pentacles, jadi enggak ada. Jadi hanya korban korban hati ya teman-teman. Jadi udah menunggu sekian lama, diharap-harapkan, tapi ternyata digantungin, setelah itu malah dilabrak sama pasangan sahnya, kebongkar akhirnya di sini. Jadi bukan dia yang mencari kebenaran ya, tapi malah pasangan sah dari pacarnya itu ya yang mencari kebenaran, ternyata ketahuan ya udah dilabrak di sini ya. Dilabrak. Itu sih karma yang didapat oleh seseorang yang menyakiti kamu buat kamu yang pilih nomor 2 ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Oke, ini yang paling kuat ya dari Gemini, Libra, Aquarius ya. Sekali lagi yang paling kuat dari Gemini, Libra, Aquarius. Tapi kamu juga dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Enggak. Ini yang kuat ini juga ada Aries ya. Aries, Leo ini kuat. Terus Gemini, Libra, Aquarius ya. Kemudian kamu juga dealing tapi kecil seperti Cancer dan Scorpio teman-teman ya. Oke, selanjutnya sekali lagi buat kamu yang ingin konsultasi dengan saya bisa langsung WhatsApp saya di nomor 0822 3439 0339 ya. Langsung aja. Nomor 3 Page of Pentacles, Ace of Swords, Three of Swords, Six of Cups, oke, Ten of Wands, The Chariot. Bentar ya, mikir dulu ya. Karma apa yang dia dapat, teman-teman? Ini asmara dapat di sini ya. Enggak, bukan. Asmara enggak, justru ini yang berhubungan dengan teman lama ya, bukan mantan. Kupikir ini asmara. Ternyata ini bukan mantan, teman lama ya, bisa teman masa kecil atau teman sekolah ya. Atau teman kerja zaman dulu ya, pernah kerja di tempat yang sama, bisa jadi di sini teman kuliah kayak gitu. Oh iya, tapi iya cinta ya, cinta di sini. Jadi ternyata kayak gini ya, ini karmanya di asmara ya, tapi orang yang menyakiti dia di sini temannya ya, temannya di sini. Tapi bukan gini loh ya. Ini ya orang yang menyakiti kamu di sini ini jadian ya, jadian sama teman lama ya. Bisa dulu rekan sekerjanya, bisa teman sekolah ya, bisa teman kuliah. Pokoknya yang berhubungan dengan begitu ya, pendidikan. Seperti kalau nggak pendidikan di sini pekerjaan kayak gitu ya. Pernah di perusahaan yang sama gitu loh. Ya. Saya melihatnya ini pernah jadian sama seperti itu, teman-teman ya. Tapi ternyata di sini ada pengkhianatan ya, karena aku dapat Three of Swords di sini, berarti orang ketiga ya, dapat Three of Swords. Tapi ternyata di sini ini kayak cinta apa ya, cinta dunia pendidikan, cinta dunia pekerjaan gitu loh teman-teman ya. Nah ini sama rekan kerja gitu loh. Jadi gini ya, tapi kan ini kan general reading ya, bisa jadi ini tempat kerjanya beda, bisa jadi ya. Yang pasti gini ya, ini jadian sama teman lama ya, bisa teman kerja, teman sekolah kayak gitu ya. Kemudian ternyata pacarnya itu menghadirkan orang ketiga, yang mana orang ketiga itu satu rekan kerjanya gitu loh. Kalau masih kuliah satu universitas ya, atau satu sekolah kalau masih sekolah gitu loh ya. Oke. Kalau ini udah kerja satu perusahaan, nah gitu loh.
ya. Dan ternyata orang ketiga ini justru orang lama ya, yang justru sebelum sebelum dengan seseorang yang menyakiti kamu. Aku kasih nama aja ya, misalnya orang yang menyakiti kamu bernama Michelle, ya kan, bernama Michelle. Kemudian cowoknya bernama Albert. Nah, Albert itu teman lama ya, karena aku Pentecost dapatnya bisa teman sekolah, teman kuliah, atau teman kerja ya, Pentecost di sini. Nah, itu jadian sama seperti itu teman-teman ya. Ternyata Albert itu menghadirkan orang ketiga, tapi yang dijadikan orang ketiga itu justru mantan. Ya, balikan sama mantan, CLBK sama mantan, dan mantannya itu satu rekan kerja dengan Albert, atau mereka di sini satu lingkup yang sama ya, satu perusahaan yang sama, bisa jadi di sini. Atau kalau enggak, dulu satu sekolah bareng-bareng, tiga orang itu ya, misalnya satu kampus semuanya gitu loh. Nah, kayak gitulah. Nah, tapi ini gini teman-teman, aku melihatnya ya, si Albert itu cintanya itu buat mantannya ya. Tapi karena dirasa sudah sekian kali minta maaf sama mantan ya, tapi ada penolakan dari mantan, dia merasa capek, akhirnya jadian sama orang yang menyakiti kamu. Tapi sesungguhnya mereka saling mencintai ya, Albert dan si mantan itu saling mencintai teman-teman. Cuman karena di sini ada sesuatu yang bikin sakit hati ya, mantannya itu, akhirnya walaupun Albert di sini ngemis-ngemis cinta, minta maaf, udah dijelasin semuanya, tetap penolakan ya. Itu ditahan-tahan gitu. Sebenarnya masih cinta, pengen balikan sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya yang tadinya keras ya hati orang ketiga itu ya, hati perempuan lain itu ya, karena keras, seiring berjalannya waktu ya, ini mulai lembut, mulai lunak hatinya. Akhirnya diterima lagi nih si Albert, karena Albert ngebet banget ya, pengen balikan sama sama pacar lamanya. Akhirnya mereka balikan di sini. Nah, sedangkan ini ya, orang yang menyakiti kamu udah berusaha berjuang di hubungan ini, tapi ternyata pasangannya itu justru apa ya? Biasa aja gitu teman-teman. Kenapa kok biasa aja di hubungan ini? Karena cintanya buat mantan gitu loh. Jadi dia merasakan ketidakbahagiaan ya. Jadi orang yang menyakiti kamu itu merasakan, saya punya pacar tapi kayak gak punya pacar. Saya merasa berjuang sendirian di hubungan ini, tapi dia tidak pernah memperjuangkan saya gitu loh. Seolah dia nih kebaca ya, dia ini sebenarnya pengen putus dari saya, cuman dia kasihan sama saya, dia nggak tahu caranya untuk mutusin ya, dia nggak tahu caranya untuk meninggalkan saya, mungkin dia masih mau menjaga perasaan hati saya gitu ya. Jadi dia bertahan di hubungan ini, tapi yang namanya orang nggak cinta, nggak sayang ya, tetap beda, tetap kelihatan katanya ya, tetap beda gitu ya, dari cara perhatian, dari cara semuanya lah kebaca ya. Kalau benar-benar cinta, kalau hanya paksaan tuh kebaca. Jadi di sini kayak kayak tekanan batin, konflik batin, jadi sedih. Jadi kayak merasa saya nih memaksa memaksa Albert untuk mencintai saya, tapi Albert tidak mencintai saya tahu itu. Nah gitu loh ya, saya nggak bahagia di hubungan ini. Saya punya pacar ya, dia mengakui saya pacar dia, tapi cara memperlakukan saya itu seperti bukan pasangan gitu loh. Jadi kurang perhatian, seolah tidak ada apa teman-teman, obrolan yang mengarah ini mau dibawa kemana hubungan gitu loh ya. Padahal dalam hubungan itu kan perlu komunikasi yang lancar, perlu dukungan dari pasangan, perlu nasihat dari pasangan, perlu masukan dari pasangan, semuanya lah. Dan termasuk obrolan mau dibawa kemana hubungan ini. Nah ini tidak dia dapatkan, tidak Michelle dapatkan. Nah dia sedih teman-teman, itu karmanya ya. Nah ini tuh kayak cinta bertepuk sebelah tangan ya teman-teman. Cinta bertepuk sebelah tangan, cuman masih mau menghargai ya. Jadi di pikiran Michelle itu, atau di pikiran orang yang menyakiti kamu itu, ini orang pengen putus dari saya, ini orang pengen ninggalin saya, cuman kasihan kepada saya. Apa sih gunanya kasihan sama saya? Saya tidak merasakan kepuasan, saya nggak butuh kasihan, saya butuh seseorang yang benar-benar mencintai saya, bukan karena kasihan. Nah gitu teman-teman. Jadi dia apa ya, batinnya tuh tersiksa teman-teman, karena yang dibutuhkan tuh cinta yang sebenarnya, bukan karena kasihan gitu loh. Jadi kan di sini dia merasa saya punya pasangan tapi kayak gak punya pasangan. Ya iyalah, orang ini cintanya buat mantan. Tapi pada akhirnya ini loh, ada kata udah cerit di sini, balikan sama mantan pada akhirnya. Jadi mantan yang tadinya keras hati ya, tiba-tiba seiring berjalannya waktu, karena ini orang selalu ngemis-ngemis cinta ya, selalu minta maaf ya teman-teman.
Akhirnya lunak juga, yang tadi sakit hati banget ya sama Albert, lunak juga hatinya, sehingga mereka di sini ada pergerakan maju di hubungannya ya, ada pergerakan maju. Contohnya ya, ini pasangan kamu, sorry, orang yang menyakiti kamu ini semakin melihat ya, tuh kan mereka kan, tuh kan punya pasangan kan, nah gitu loh ya, tuh kan aku udah tahu dia tuh nggak cinta sama saya. Nah contohnya ya, misalnya ngelihat langsung ya, atau ngeliat di media sosial foto bareng, mereka makin mesra, mereka romantis, mereka bahagia banget gitu loh. Nah itu di sana dia tersakiti, ternyata saya di sini dibuang ya, dan ternyata justru sama 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 orang itu ya, sama teman lama saya ini kan percintaan pertemanan kan, teman sekolah, teman kuliah, atau teman kerja di sini. Nah contoh misalnya orang ketiga itu bernama Jihan misalnya, tuh kan sama Jihan kan dia bisa romantis kan, dia tuh romantis aslinya gitu, tapi sama saya nggak romantis. Kenapa? Karena cintanya buat Jihan, bukan untuk saya. Nah dia sadar teman-teman, bukan untuk saya, dia tuh hanya terpaksa, dia hanya ingin apa ya, biar hati saya nggak sakit gitu loh ya. Jadi dia kasihan, hanya kasihan kepada saya, bukan karena cinta, cintanya buat Jihan dia. Nah gitu teman-teman. Nah ini dia baru sadar teman-teman. Jadi dia mencintai orang yang nggak dia cintai, seperti itu. Jadi cinta yang bertepuk sebelah tangan ya, cuman masih masih mau menjaga perasaan hatinya ya di sini ya. Jadi mau putusin tuh nggak tega gitu loh ya. Tapi yang namanya orang nggak cinta kan tetap kebaca ya teman-teman. Kalau kalau hanya karena terpaksa, kasihan kan kebaca ya, jadi nggak bahagia. Jadi di sini dia tersiksa batinnya teman-teman ya, tersiksa batinnya, sedih gitu loh ya. Jadi dia kan bingung, aku nih yang mau dibahas sama dia nih apa, aku mau ngomong lamaran, mau ngomong pernikahan, gimana aku mau ngomong pernikahan sama dia, orang dia aja seolah nggak perjuangin saya. Nah dia kan sedih batin, berarti sedih di sini, nangis hatinya gitu loh. Jadi itu ya, karma yang didapat oleh seseorang yang menyakiti kamu teman-teman ya. Ini total asmara di sini, jadi bukan kerjaan ternyata, tapi ternyata cinta ya, ternyata cinta dunia kerja atau cinta dunia sekolah, dunia kuliah kayak gitu ya. Oke, kamu di link semuanya di sini karena saya dapat semuanya. Cuman yang paling kuat dari Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer. Sekali lagi yang paling mendominasi Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer ya. Sekali lagi untuk konsultasi pribadi teman-teman ya, karena bagaimanapun ini general reading. Jadi untuk konsultasi pribadi silakan teman-teman chatting di WhatsApp saya 0822 3439 0339. Saya ulangi lagi, untuk konsultasi pribadi silakan teman-teman chatting di WhatsApp saya 0822 3439 0339. Saya tegaskan ya, jangan telepon, jangan SMS ya, karena tidak akan saya gubris kalau kamu telepon, kalau kamu SMS tidak akan digubris. Jadi hanya WhatsApp ya, hanya via WhatsApp. Kalau kamu tahu Instagram saya boleh silahkan ya, DM di Instagram saya ya, di milanabila99 ya. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.